Alhamdulillah Allah cukupkan rezeki saya untuk membangun rumah di Kalimantan, Mbak, yang saya hadiahkan untuk orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap shalawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box buat yang mau beli ke admin, atau mau beli ke Shopee, atau mau beli ke TikTok ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Miss Marium di Abu Dhabi. Assalamualaikum Mbak Mel, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya sehat. Semoga sehat selalu beserta keluarga, dirahmati dan diberkati, amin. Saya Miss Marium. Mbak Mel, aku mau ngasih testimoni. Pertama kali aku lihat video Mbak Mel di Instagram setahun yang lalu, sekitar bulan September 2021. Waktu itu aku baru 6 bulan kerja di kantor, tepatnya di Abu Dhabi. Saat itu gajiku sekitar 2.000 dirham per bulan. Tanpa sengaja saat scroll Instagram, aku lihat video Mbak Mel tentang sholawat. Aku mulai praktek sholawat Jibril, untuk jumlahnya nggak tentu, kadang 1.000, 2.000, sampai 3.000. Selama seminggu konsisten saya tiba-tiba mendapat telepon dari bos untuk menjalankan bisnis sambil bekerja di kantor. Bisnisnya yang memang sudah dijalankan sama bos saya, dari situ saya dapat bonus yang lumayan Mbak, mulai dari 1.500 dirham, setara dengan 6 juta rupiah di bulan pertama, dan jumlahnya terus meningkat seiring waktu bahkan mencapai 87 juta per bulan, Masya Allah. Alhamdulillah saya bersyukur dan bahagia Mbak, rizki Allah begitu berlimpah dalam hidup saya. Saya terus konsisten bersolawat setiap hari, zikir 500 kali, kemudian salawat Jibril 1.000 sampai 3.000 kali, dan salawat munjiatnya 150 sampai 200 per hari. Saya juga mengamalkan salat duha, al-waqiah setiap pagi atau sore. Tepat setahun saya menjalankan bisnis. Alhamdulillah Allah cukupkan rezeki saya untuk membangun rumah di Kalimantan, Mbak, yang saya hadiahkan untuk orang tua. Kebetulan ada tanah kosong yang pernah dibeli ibu saya di Pontianak, jadi saya bangun rumah di tanah itu. Ibu saya sangat bahagia dan terharu tidak henti-hentinya mendoakan saya, begitu juga ayah saya. Rumah itu saya bangun cash tanpa hutang. Memang bukan rumah mewah, tapi jika harus membeli rumah yang sudah dari developer bisa senilai 600 juta. Masya Allah, rizki Allah luar biasa datang kepadaku. Kini aku juga bisa membantu keluarga yang kesusahan dan orang-orang yang aku kenal yang tengah mengalami kesulitan. Aku bersyukur Mbak, impianku untuk menjadi orang yang bermanfaat sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Terima kasih banget buat Mbak Mel karena videonya saya mengenal salawat, walaupun sebelumnya sudah tahu juga dari sekolah dan Ustadz Yusuf Mansur. Tapi saya nggak praktek, baru setelah lihat video Mbak Mel saya mulai praktek. Baca salawat dan khasiatnya luar biasa tentunya, dengan berharap ampunan dan ridho Allah. Sekarang apa aja yang saya jalani terasa lebih mudah dan menyenangkan. Uang terus mengalir ke rekening saya, berkah terus berdatangan menghampiri saya. Alhamdulillah Mbak Mel, semoga wasilah video salawat mengantarkan Mbak Mel ke surga nantinya, amin ya Allah. Lanjut Mbak Mel, selama setahun saya mengamalkan salawat, bukan berarti hidup saya tanpa masalah. Justru ujian Allah itu terus datang, masalah di pekerjaan dan masalah-masalah lainnya. Tetapi dengan membulatkan tekad bahwa pertolongan Allah itu pasti segera datang dan baik sangka pada ketetapannya, membuat saya menjalani hari-hari terasa ringan dan menyenangkan. Karena saya percaya pertolongan Allah apapun masalahnya, Allah adalah satu-satunya solusi tempat bergantung, sehingga yang terasa adalah manisnya saja. Semoga teman-teman yang lainnya juga dimudahkan urusannya lewat wasilah sholat. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Miss Marium di Abu Dhabi. Dahsyat banget, banyak banget ya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Miss Marium ya. Dan teman-teman, seperti yang Miss Marium bilang, walaupun banyak banget ya the power of salawat yang dirasain sama Miss Marium, bisa ngebangun rumah buat orang tua, bisa banyak yang didapetin sama Miss Marium tadi, tapi tetap yang namanya ujian akan selalu ada. Ya bukan berarti Miss Marium nggak dapat ujian gitu loh. Tapi
Itulah tadi, ketika kita sudah istiqomah sholawat, kita sudah tidak fokus sama yang namanya kesusahan gitu loh. Kita udah nggak fokus sama sesuatu yang mengecewakan. Tapi kita fokus sama manisnya, benar, kita fokus sama manisnya gitu loh. Mbak apa tadi, Mbak lagi Miss Mariam juga kan ngalamin yang namanya di masalah-masalah di pekerjaan ya, yang nggak enak rasanya. Tapi itu udah nggak jadi hal yang nggak jadi masalah gitu loh, nggak jadi masalah yang besar bagi Miss Mariam, karena Miss Mariam ini yakin Allah akan selalu menolong. Jadi kita fokusnya, jadi Miss Mariam fokusnya ke yang indah-indahnya aja gitu loh teman-teman ya. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, teman-teman yang sering melihat aku, kok kayaknya Mbak Mel kayaknya enak-enak aja, alhamdulillah kalau dibilang enak ya. Kesusahan tuh ada, kesulitan ada, kesakitan ada, kekecewaan ada gitu loh. Tapi itu semua nggak sebanding dengan manis yang Allah berikan gitu loh. Jadi kita kayak yang ya udah nanti juga selesai masalahnya. Ya udah nanti juga beres. Tetap masalah ada teman-teman, nggak mungkin nggak ada ya. Selama kita hidup di dunia, masalah akan terus datang silih berganti. Jadi jangan kira loh, ketika kita sudah sholawatan, kita tidak akan diuji lagi. Hidup kita akan mulus terus 100% selama hidup kita, enggak. Ya, justru ketika kita selesai masalah A, kita sedang memulai masalah B. Ketika kita sedang selesai masalah B, kita akan memulai masalah C, gitu loh teman-teman. Jadi jangan berharap dengan sholawat kita nggak dikasih masalah lagi sama Allah, kita nggak dikasih ujian lagi sama Allah. Ujian itu membuat kita naik kelas. Kita bakal naik kelas teman-teman. Kita diuji sama Allah dengan masalah A. Ketika kita lolos ujian, kita lulus ujian dengan nilai terbaik, kita akan ditingkatin derajat kita sama Allah. Ketika meningkat derajat kita, tentunya ujiannya juga lebih besar lagi. Tapi insya Allah kita kuat. Apalagi kita selalu bersolawat. Itu kita tuh jadi kuat teman-teman. Itu jadi benteng buat diri kita. Selesai masalah ekonomi udah enakan, ada masalah sama ipar misalnya. Masalah ipar selesai, masalahnya anak. Masalah anak selesai, masalahnya sahabat. Masalah sahabat selesai, ada lagi masalah pekerjaan. Ya, begitu aja terus muter-muter terus, teman-teman gak akan pernah berhenti sampai kita kembali kepada Allah. Jadi semangat terus, yang sekarang lagi sedih, yang sekarang lagi menunggu keajaiban dari Allah, sabar. Ya, teman-teman yang ikutin aku di TikTok ataupun di Instagram ya, di situ aku nge-share ceramahnya Ustazah Syarifah Halimah, teman-teman. Masya Allah banget ya, suaranya yang menggetarkan hati, kemudian nasihatnya juga ya, yang membuat kita, menyuruh kita untuk kita bayangkan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah ada di depan kita, kemudian Rasulullah bilang, yang sabar ya. Yang sabar. Sampai kapan? Sampai kita ketemu sama Rasulullah di depan telaga. Yang kelak Rasulullah insya Allah nantinya memberikan kita air minum. Yang ketika kita minum, kita tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Sabar. Sabar teman-teman ya. Semua manusia diuji dengan ujiannya masing-masing. Tapi insya Allah kalau kita rajin sholawatan, kita istiqomah sholawatan, kita bisa menghadapinya dengan tenang setiap ujian itu. Seperti yang dialami oleh Miss Mariam. Aku yakin kok teman-teman yang udah kasih testimoni saat ini, ya yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin ya, udah ngasih testimoni yang macam-macam lah, utang lunas sekian ratus juta, punya keturunan ini itu, hidupnya tidak mulus terus ya. Bahkan mungkin setelah ngasih testimoni, besoknya ada masalah baru, besoknya ada lagi masalah baru ya. Ya seperti itulah hidup kita teman-teman. Bahkan aku sampai saat ini, detik ini pun masih punya masalah. Tapi insya Allah masalahnya terasa ringan karena kita kuat, karena hati kita kuat, karena kita rajin salawat, hati kita kuat, kita semakin yakin bahwa kita punya Allah. Masalah itu akan selesai. Dan insya Allah kalau udah salawatan, masalahnya juga nggak berat-berat banget teman-teman ya. Paling masalah-masalahnya yang sepele-sepele aja kalau kita udah istiqomah sholawatan. Tuh, terus bersolawat, jangan pernah lelah ya teman-teman. Ya bebas sholawatnya apa aja. Teman-teman mau baca sholawat munjiat, mau baca sholawat Jibril, teman-teman mau baca sholawat apalagi, terserah, bebas. Insya Allah satu persatu
apa yang menjadi hajat teman-teman dikabulkan sama Allah, teman-teman bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang ya lebih baik lagi dari segala hal, dari imannya lebih baik, keadaan ekonomi lebih baik, kehidupannya jadi lebih baik tuh. Kalau orang udah rajin salawatan, dahsyat banget. Makanya rugi banget kalau teman-teman udah tahu tentang salawat tapi masih ragu, nggak mau ngamalin. Atau teman-teman udah mulai salawatan, terus teman-teman jadi ragu gara-gara dengerin di luaran sana yang tidak sependapat, yang bilang salah tuh salawat kok karena pengen selesaiin masalah. Salawat itu karena Allah dan Rasulnya, salawat itu karena syafaat tuh. Rugi teman-teman, kita salawatan udah pasti walaupun kita nggak niatin, misalnya kita nggak ngomong karena pengen syafaat, kita ngomongnya tuh minta sama Allah karena pengen utang lunas, tapi udah otomatis ketika kita bersalawat balasannya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mungkin awal-awal kita salawatan kita nggak kepikiran syafaat ya, karena kita mikirnya gimana caranya hari ini terbebas dari hutang, gimana caranya hari ini bisa lepas dari masalah, itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi seiring berjalannya waktu kita lama-lama akan berubah, kita akan memikirkan syafaat itu, kita akan terus memikirkan Rasulullah, kita akan terus takutnya sama dosa. Bahkan dalam doa sholat kita yang doa-doanya tadinya minta A, B, C, kita cuma satu mintanya di sujud kita, ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku dari api neraka. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Miss Marium lancar terus rizkinya, bisa bahagiain keluarganya terus, begitu juga dengan Miss Mariumnya juga selalu bahagia, amin. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah dan teman-teman segera dijabah doa-doanya ya. Sabar, semangat ya, Allah itu maha mendengar doa, tinggal kitanya nih mantesin diri ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.